Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat dan taufiknya, sehingga nikmat sehat itu bisa kita gunakan untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, bekal kita nanti di hari kiamat. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaat beliau nanti di hari kiamat, syafaat yang hanya diberikan pada umat Nabi yang mati dalam keadaan Islam. Sahabat Rezi, kali ini kita membahas tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah dosa meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalafun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila sholihan. Maryam 59. Akan datang generasi setelah mereka itu generasi yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Generasi yang menyia-nyiakan sholat, lalu mereka memperturutkan hawa nafsunya, dan kelak mereka akan masuk neraka ghaib, kecuali bagi yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Teman-teman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya di ayat ini, ketika di ayat yang bunyinya adha'us shalah, meninggalkan sholat, itu beliau menafsirkan, itu bukan orang yang sama sekali tidak sholat, bukanlah orang yang tidak sholat, tapi kata beliau, yaitu orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat, walakin akharuha an awqatiha, yaitu orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat. Tegasnya lagi, Imam Tabi'in rahimahullah Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan, yaitu seseorang yang dia tidak sholat zuhur hingga mendekati waktu sholat asar, dan tidak melaksanakan sholat asar hingga mendekati waktu sholat maghrib, dan tidak sholat maghrib hingga mendekati waktu sholat isya, dan tidak melaksanakan sholat isya hingga mendekati waktu sholat subuh, dan wala yusallil fajr, dan dia juga tidak sholat subuh hingga mendekati matahari terbit. Nah, ini kata beliau. Nah, terus tegas lagi kata beliau, faman mata wa huwa musir al hadhil halah, seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi terbiasa dengan hal semacam ini dan tidak bertobat, maka dia Allah janjikan dengan ghoy. Ya, neraka ghoy ini adalah sebuah wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu, yaitu sebuah lembah di neraka yang sangat dasar banget, jauh banget, dasar banget, khabithun ta'muhu, dan baunya itu luar biasa. Itu kata beliau. Ini adalah keterangan tentang tafsir dari ayat adha'us shalah, yaitu orang yang meninggalkan salat, yang berarti bukan tidak salat, tetapi yaitu orang yang menunda-nunda pelaksanaan waktu salat hingga mendekati waktunya habis. Teman-teman sekalian, waqala Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil ladzina hum an salatihim sahun, tentang orang-orang yang lalai dari salatnya, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata beliau, itu adalah takhirul wakti, ay takhirus shalah an waktiha, yaitu orang-orang yang menunda-nunda yaitu salat, atau orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktunya. Sama humusallin lakinum tahawanu wa akharu an waqtiyat. Mereka kata Allah masih dikatakan orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Masih dikatakan orang yang sholat. Tetapi
karena mereka meremehkan sholat, mengakhir-akhirkan waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan mereka dengan wail bahwa sebuah siksaan yang sangat pedih sekali. Maka dikatakan lagi, itu artinya adalah menurut beliau, wadin fi jahannam suyirt fihi jibalu dunya ladzabat min syiddati hariha, yaitu sebuah lembah di neraka yang seandainya gunung dunia jalan di atasnya, maka gunung itu langsung meleleh saking panasnya lembah neraka itu. Yaitu tempat yang Allah peruntukkan bagi mereka yang mempermudah, meremehkan sholat, dan sering mengakhir-akhirkan waktu sholatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hal ini di surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mengapa kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga di dunia dulu tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu mal khaidin, dan kami terbiasa bercanda-canda urusan agama dengan mereka yang biasa mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga dulu dunia mendustakan adanya hari kiamat hingga datang kematian kepada kami. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang sering menunda-nunda pelaksanaan waktu salat. Teman-teman sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam pelaksanaan sholat, tidak sering-sering menundanya, hingga termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.